Selamat sore Pak Yitno. Selamat sore Pak Arbai. Tumben sekali Pak Arbai ini sore-sore datang ke tempat saya. Ada apa ini Pak Arbai? Ah iya Pak, ini Pak. Saya baru ingat kalau Pak Yitno itu adalah guru BK. Jadi saya itu perlu Pak untuk menyampaikan sesuatu. Ngobrol-ngobrol lah gitu Pak. Udah lama nggak ketemu, tapi ini ketemunya dengan sesuatu yang akan saya ceritakan ini Pak. Ada sesuatu yang dibawa untuk disampaikan kepada saya. Kira-kira kok tumben sekali sesuatu yang dibawa itu seperti apa Pak Arbai? Nah, gini Pak Yitno. Jadi sebenarnya mau ngobrol-ngobrol biasa aja Pak. Nggih. Tapi ini sedikit lah Pak, karena ini juga mengganggu pikiran saya. Karena itu anak-anak didik itu Pak, yang agak meresahkan, meresahkan bagi saya ini Pak. Nggih, 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 Nah, nggih. mungkin nanti Pak Yitnonya ini ngobrol-ngobrolnya ini juga bisa membantu apa ya, menenangkan pikiran saya gitu Pak. Nggih, 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 nggih. Kira-kira yang meresahkan, bahasanya kok meresahkan sebenarnya. Kira-kira yang ingin diceritakan Pak Arbai tentang anak didiknya tadi itu seperti apa sih Pak Arbai? Mungkin bisa diceritakan secara keseluruhan seperti itu Pak Arbai. Oke, gini Pak Yitno. Kan saya ini sudah beberapa periode ditempatkan diberi kewajiban di kelas 3 untuk sekolah dasar gitu ya Oke. Pak. Nah, untuk tahun-tahun kemarin itu sih mendapatkan anak-anak yang cukup cukup banyak yang tanggung jawabnya. Ada kemudian anak-anak yang sangat antusias, khususnya ini dalam tingkat kebersihan Pak, untuk menjaga kerapian, kebersihan kelas itu kalau yang kemarin-kemarin itu luar biasa Pak. Tapi sejak tahun ajaran baru ini Pak Yitno, ini saya kok merasa ada yang berbeda dengan anak didik ini Pak. Anak didik ini ketika sudah mulai masuk sekolah kelas, setelah jam istirahat gitu ya Pak, itu kelas itu seperti sesuatu yang tidak ada tanggung jawabnya Pak. Apa misal di kelas itu kan ada buku-buku, ada hasil keterampilan, hasil karya siswa itu kadang-kadang letaknya sudah tidak ada di asalnya Pak. Nggih, nggih, nggih. Beberapa sampah itu juga ada di mana-mana, ya ini intinya nggak beraturan gitu Pak. Nah, saya kan ketika masuk itu merasa, lah kelas ini kok seperti ini. Saya juga membandingkan yang tahun-tahun sebelumnya Pak. Kalau tahun sebelumnya itu saya masuk kelas setelah istirahat gitu, kelasnya rapi, sampah ya ada cuma tidak separah ini Oh, gitu Pak Yitno. oh gitu gitu. Nggih, jadi gini Pak Arbai, kalau menurut sedikit dari penggalan cerita Pak Arbai tadi, saya bisa sedikit menggambar, membayangkan bahwa apa itu Pak Arbai itu sekarang lagi gelisah, atau itu karena beberapa anak didik Pak Arbai yang baru ini sangat beda dengan anak didik Pak Arbai yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu itu begitu Pak Arbai masuk kelas, kelas dalam keadaan rapi, tertata seperti itu. Tapi kalau yang anak-anak yang sekarang ini itu beda. Pokoknya ya kelas acak-acakan, kurang rapi seperti itu Pak Arbai ya. Mungkin kalau dari apa penangkapan saya ini, apakah benar atau mungkin ada yang kurang tepat Pak Arbai? Iya, betul sekali itu Pak. Jadi itu yang saya membuat ini Pak, gelisah itu di situ Pak. Kenapa kok beda? Apa karena saya kurang tegas atau apalah, saya juga bingung ini Pak. Nggih, 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 nggih. Nah, gini Pak Arbai, coba saya ingin menanyakan kepada Pak Arbai. Dari cerita yang disampaikan oleh Pak Arbai tadi, sebenarnya apa sih yang menjadi keinginan Pak Arbai setelah nanti kita ngobrol itu, Pak Arbai berharap yang seperti apa Pak Arbai? Ya, tanpa membanding-bandingkan sih ya Pak. Nggih, nggih. Ya, inginnya saya itu anak-anak itu punya tanggung jawab yang timbul dari dirinya Pak. Kalau sudah meminjam buku atau mengambil mainan di dalam kelas itu ya seyogyanya dikembalikan ke tempatnya. Kemudian ketika jajan atau mungkin itu bungkus makanannya itu ya harusnya dimasukkan ke tempat sampah. Toh
depan kelas, di ruang kelas itu kan juga ada tempat sampah Oh, gitu, Pak. Harapan nggih saya nggih. itu anak-anak itu secara otomatis karena jaga kebersihan itu kan juga tanggung jawab kita Nggih. bersama, tidak hanya guru, tidak hanya murid, seperti itu sih, Pak. Seperti jadi Pak Arbai berharap anak-anak ini memiliki tanggung jawab, memiliki sikap tertib seperti itu, membuang sampah ya pada tempatnya. Habis belajar buku-buku di rak buku juga harus dirapikan. Seperti itu Pak Arbai nggih. Iya, Oke, betul. betul. Lalu gini Pak Arbaim, kalau Pak Arbaim mengatakan seperti itu, menurut Pak Arbaim, ciri-ciri keberhasilan dari yang kita obrolkan ini itu nanti endingnya itu seperti apa, Pak? Oke, endingnya itu saya ya itu tadi, Pak. Anak-anak itu selain di kelas itu juga bisa bertanggung jawab, Ya, sebisanya juga di rumah itu juga bisa dipraktekkan juga gitu, Pak. Jadi tidak hanya di sekolahan saja. kelas itu bisa bersih-bersih, bisa tanggung jawab, tetapi di rumahnya juga. Atau mungkin pengennya juga sebaliknya ini, Pak. Kalau di rumahnya itu sudah terbiasa tanggung jawab, insya Allah nanti juga di kelas atau di sekolah itu terbawa otomatis gitu loh, Pak. Nggih, nggih. Kalau menurut Pak Arbai, saya wah banyak bertanya ini jadinya. Kira-kira Iya. hal tersebut itu yang membuat hal tersebut itu sulit dicapai, Pak? Itu adakah faktor yang menghambat atau menjadikan hal tersebut anak-anak tersebut sulit mencapai kedisiplinan, kerapian itu ada hal faktor apa, Pak sebenarnya, Pak? Oh, kalau saya pernah sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman guru gitu ya, Nggih. Pak, dengan rekan-rekan, saya malah suudzon sendiri tuh, Pak. Suudzonnya gini, Pak. Apa anak-anak itu di rumah itu memang sudah terbiasa seperti ini gitu. Cuma ini suudzon dan spekulasi pikiran saya sih, Pak. Karena memang seperti itu yang terjadi, anak-anak kok tidak takut, ya nggak takut, maksudnya cuek gitu, Pak. Jadi barangnya itu di mana ya cuek, apa ini itu hasil dari yang dikerjakan di rumah itu memang kadang-kadang di rumahnya juga sudah seperti itu sudah orang tua atau mungkin orang-orang di sekitar rumahnya itu juga cuek gitu, Pak. Saya Oh, nggih. juga ke arah situ malahan, Pak. Nggih, nggih, nggih. Mungkin bawaan dari rumah seperti itu ya, Pak Arbai. Kalau menurut Iya. Pak Arbai, adakah ide atau gagasan atau treatment apa sih yang nanti akan dilakukan Pak Arbai untuk menangani anak-anak tersebut, Pak? Idenya apa ya, Pak ya? Idenya gini, Pak. Kalau saya yang tahun kemarin itu, ide yang pertama itu kalau pembagian kelas, pembagian regu piket itu kan sudah sewajarnya di kelas Nggih. itu ada ya, Pak ya. Saya akan akan menambah menambahi jumlah peserta regu piketnya, Pak. Itu yang pertama. Nggih. Karena menambahi jumlah regu piket karena jumlah siswa saya di tahun ini itu hanya 19, Pak. 18, Pak. Kalau dibagi 6 hari kan dapatnya 3 itu, Pak. Nggih. Nah, apa mungkin hal ini yang membuat anak-anak itu untuk bertanggung jawab kebersihan? Sebenarnya tanggung jawab kebersihan itu bukan hanya regu piket kan, Pak. Harusnya kan semua warga kelas Nggih. khususnya. Nah, apakah harus saya tambah dengan jumlah yang tadi 3 itu menjadi 2 kali lipatnya? Nggih, nggih. Dengan cara mungkin akan saya kombinasikan 2 hari untuk 2 hari piket kan jadinya banyak Nggih. gitu sih, Pak. Nggih, nggih. Jadi Pak Arbai punya rencana bahwa nanti oh jangan-jangan anak ini males mengerjakan piket karena cuma orang sedikit, jadi nanti akan membuat kelompok-kelompok besar seperti itu, Pak. Nggih. Iya, Pak. Nggih, 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 Betul. nggih. Terus kira-kira itu yang pertama, yang kedua tadi Pak Arbai mengatakan apa membiasakan Pak ya atau memberikan contoh kepada anak-anak, yo tak tunggoni bae lah kalau gitu, tak contohi carane merapikan, carane nyapu itu seperti itu gitu Pak. Nah, Nggih. iya gini, Pak. Nggih. Ternyata di kelas yang ini, Pak, tahun yang ini itu anak-anaknya super, Pak. Supernya gini, Pak. Nyapu aja banyak yang nggak bisa, Pak. Nggih, nggih. Jadi teknik teknik nyapunya itu bukan teknik nyapu yang normal, tetapi teknik ngepel, Pak. Jadi didorong gitu, Pak.
Itu yang saya perlihatkan. Lah, ini mungkin saya perlu melakukan kegiatan ketika anak-anak sedang melakukan piket, ya toh, khususnya yang piket ya Pak. Nggih. Nah, itu mungkin saya harus mendampingi, bahkan harus juga ikut-ikut nyapu, biar anak itu juga mendapatkan pelajaran. Wah, ternyata nyapu ini harus seperti ini yang gerakannya atau bagaimana gitu sih Nggih, Pak. nggih, nggih, nggih. Oke Pak, jadi sudah punya 2 treatment. Kira-kira Iya. Pak Arbai, yang paling mungkin dilakukan oleh Pak Arbai yang mana Pak? Dari 2 treatment atau rencana Jadi, tadi Pak? oke, dari dua itu kelihatannya yang akan lebih berbobot itu ya kita yang harus saya harus menemaninya Pak. Nggih, nggih. Menemani, memberi contoh kepada mereka agar mereka itu juga memiliki rasa apa ya Pak? Rasa ewuh pekewuh gitu ya Pak kalau orang Orang Jawanya. Jawa nggih Pak? Nah, ewuh pekewuhnya itu biar rasa wah ada Pak Guru. Nah, nanti mungkin apa tingkat kebersihannya, tingkat tanggung jawabnya akan lebih besar lagi gitu Pak. Nggih, 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 nggih. Dari kan tadi mau menunggoni memberi contoh seperti itu. Kira-kira Pak, jika nanti kok ternyata dalam perjalanan Pak Arbai lupa atau ada sesuatu hal, kira-kira orang yang mungkin sangat mungkin bisa mengingatkan atau membantu Pak Arbai siapa Pak itu Pak? Yang mengingatkan karena ini ranahnya cuma di tingkat kelas, harapan saya yang selalu mengingatkan adalah pertama ketua kelasnya sih Pak. Nggih. Ketua kelasnya nanti dibicarakan dulu gitu yang saling mengingatkan dan mungkin ya juga anak-anak juga Pak. Nggih, nggih. Ya nanti ya namanya manusia ya Pak, seorang guru juga Nggih, manusia, nggih. nanti lupa untuk menemani anak-anak pulang, kita ikut pulang kan. Nggih. Nah, mungkin ketua kelas dan mungkin seluruh anak-anak di kelas saya gitu Pak. Berarti ketua kelas dan seluruh anak berkolaborasi saling mengingatkan. Iya. Gini Pak Arbai, ternyata kita ngobrol asik juga nih obrolan kita hari Yeah. ini. Gini Pak Arbai, dari obrolan kita dari awal sampai saat ini, kira-kira apa sih yang sudah Pak Arbai dapatkan Pak Arbai? Iya Pak, sekarang kelihatannya sudah tidak agak resahnya sudah galaunya sudah agak menipis ini Pak. Nggih, Karena nggih. sudah ketemu sama Pak Yitno, ya mungkin ini tadi saya untuk menjaga tanggung jawab anak Nggih, itu mungkin yang pasti adalah saya harus lebih tegas lagi nggih. dalam memberikan contoh teladannya kepada mereka agar anak itu juga ikut berpartisipasi. Ada pepatah mengatakan, wah, gurunya aja ikut, masa anak muridnya tidak. Ah, itu tadi Pak, kembali ke ewuh Nggih, nggih, pekewuhnya itu nggih, tadi nggih. Pak. Wah, luar biasa Jadi, sekali iya, Pak Arbai rencananya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini rencana aksi nanti Pak Arbai dibantu dengan teman-teman ketua kelas dan teman-teman anak-anak di kelas nanti bisa berjalan dengan lancar. Pokoknya kira-kira Pak Arbai setelah nanti kapan Pak Arbai misalkan sudah dieksekusi, kapan mulai eksekusinya Pak Arbai? mungkin mulai besok langsung saya Besok. eksekusi nih Pak. Nggih. Karena besok kan sudah hari yang baru gitu Oh, Pak. oke, oke, Mungkin oke, oke. saya akan langsung eksekusi Nggih, nih Pak. nggih, nggih. Jadi gini Pak Arbai, kalau besok sudah ada eksekusi, saya berharap nanti kalau dari eksekusi Pak Arbai ini sudah berhasil atau mendapat hambatan apapun itu, kira-kira Pak Arbai berkenan tidak untuk bercerita kepada saya, Pak ternyata ini oke loh, oh Pak ternyata masih ada kesulitan, kira-kira gimana Pak Arbai? Oke, dengan senang hati Pak. Nanti saya video atau mungkin bahkan nanti saya buat kirimi fotonya gitu ya Pak, Oh, after oke. before-nya gitu Pak. Mungkin Pak Ini Yitno-nya keren biar ini, nggih, 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 nah, keren. gitu Pak. Nanti kalau ada nanti saya segera Pak Oke, siap, siap. konfirmasi ke Pak Nggih. Yitno biar Pak Yitno juga wah ini nah, mungkin nanti bisa saling berbagi informasi ini Pak. Oke Pak Arwai, keren sekali ini obrolan ini cukup asik dan Oh iya ternyata Pak. memberikan suatu apa itu jalan keluar mengenai masalah ini. Mungkin Pak Arwai ada lagi yang ingin diceritakan Pak Arwai? Kelihatannya kalau ini sudah waktunya Pak Yitno, saya malah yang mengganggu Oh mungkin tidak apa-apa Pak. nanti kita teruskan berikutnya Pak. Ini saya terburu-buru ingin bereksekusi itu Oh, malahan Pak. gih, semangat, semoga sukses ya Pak Arwai. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya ya Pak Gih Pak Yitno. Arwai, Oke, gih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Pak Arwai. Oke. Gih.